punya 10 TV, saya sewain tuh. Nah itu saya lumayan terkenal waktu itu di Pondok Cabe, di rumah. Nama rentalnya itu Roy Rental. Jangan pernah berpikir untuk mengharapkan, wah hasilnya nih bakalan ada. Nggak semua dagang ada hasilnya. Kadang-kadang kita bisa dapat relasi, bisa dapat temen, channel banyak hal lah. Itu yang lebih penting sih. Padahal udah nyerah tuh buka kafe kayaknya nggak mungkin deh. Malah di tempat yang kayak gini akhirnya lebih rame, lebih seru. Mana uang pribadi, mana uang usaha, itu jangan pernah kecampur. Dan jangan pernah uang usaha yang belum jatah kita dipakai. Kuncinya kita harus berbakti pertama yang terdekat ya orang tua. Kita sebagai anak ya kadang-kadang bersifat orang tua menyebalkan atau tidak mengerti tren. Tapi itu mulutnya selalu berdoa sebenarnya buat kita. Bapak meninggal ya udah hancur, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa gitu. Kita semua ngontrak, tinggal. Malah di kelas 2 SMA karena juga bingung dulu mau kerja apa. Beda sama sekarang mungkin ya gampang ya bisa nyari part time. Kalau dulu mau nggak mau kita ke jalan ngamen. Ya prioritas pasti ketua lingkungan dulu yang kita utamain untuk ngebantu waktu itu pergi umroh. Saya tuh mau mulai usaha sebenarnya dari kelas 6 SD. Nah waktu itu saya tuh dibeliin PS sama ayah tuh, sama TV. Nah di situ malah saya kalah saing tuh sama temen. Jadi pas saya punya PS sama TV, malah temen yang pada main. Nah akhirnya saya punya ide, saya sewain. Saya kumpulin uangnya, akhirnya beli PS lagi sama TV lagi. Kurang lebih waktu itu sampai punya 10 TV. Saya sewain tuh. Nah itu saya lumayan terkenal waktu itu di Pondok Cabe, di rumah. Nama rentalnya itu Roy Rental. Nah itu cikal bakal saya dipanggil Roy itu sama teman-teman. Dari awal, kan nama asli saya kan Nur Hidayatullah kan. Nah biasanya dipanggil tuh Dayat atau Yayat. Cuman punya ide namanya Roy Rental karena dulu tuh suka lupa tuh suka apa, akhirnya bikin Roy Rental. Nah situ punya rental PS. Nah cuman karena masih kecil dan masih pengen banyak main, akhirnya dikelola sama orang tua. Jadi hasilnya buat orang tua. Nah itu berlangsung sampai saya umur 18. Jadi saya dari kelas 6 SD itu udah nggak minta jajan sama orang tua. Tinggal ngambil di uang rental PS itu. Dulu belum kepikiran usaha sih, karena ngeliat peluang aja. Dikasih PS, terusnya kita pikir, ya kok kita malah kalah nih sama orang lain. Karena ternyata teman itu lebih dominasi daripada kita, dan kita nggak enak. Akhirnya udahlah, kalau mau main bayar. Dulu kan kalau nggak salah 1.000. Akhirnya kita kumpulin uangnya. Dari awal dia omongin sih, kalau dia nggak mau bayar saya bilang ke ibu saya dulu. Akhirnya dia mau nggak mau bayar. Karena di umur segitu kita punya uang 10.000, 50.000 tuh bingung mau diapain. Akhirnya kumpulin, nabung, beli PS lagi, beli TV lagi. Akhirnya sampai jadi rental. Habis itu kan ayah meninggal. Ya udah akhirnya kita bingung mau ngapain karena pas sakit itu kan kayak TV, PS udah dijual-jualin buat biaya rumah sakit. Ya udah habis semua, akhirnya saya kerja pertama kali itu di Carrefour. Cuman sambil dagang, memang senang dagang intinya mah. Sambil dagang kayak misalkan tuh baju-baju jersey bola gitu, kita ngambil dari orang, jual titip waktu itu saya jadi penjual. Ya udah ntar saya jualin ke orang, lumayan dapat untung misalkan 5.000, 10.000. Udah terus aja dagang sampai akhirnya pindah kerja lagi, tapi masih tetap dagang sampai concern. Waktu itu kita ngikut-ikut bazar tuh yang di Jagakarsa apa ya namanya, satu Babakan. Cuman waktu itu jual pakaian dalam wanita karena untungnya paling gede di situ. Ngambil dari Tanah Abang, buka bazar di situ, bayar sehari 20.000 sama apa tuh namanya keamanan 5.000, 25.000. Nah kita malam tuh pulang kerja dagang di situ. Jadi request dari tempat kerjaan tuh, misalkan mau masuk pagi pulang jam 5, udah bawa dagangan, kita buka lapak di situ. Itu berlangsung kurang lebih sekitar 3 tahun 4 tahun. Nah udah punya uang lebih, akhirnya dapat, karena memang waktu itu sempat kuliah yang memang jurusan Islam sama tinggal di Condet. Nah teman itu bapaknya tuh punya distributor agen parfum. Jadi dia jualan bibit minyak wangi. Akhirnya kita coba tuh beli sama dia botol-botolnya, belajar ngebuat, belajar ngeracik. Akhirnya teman-teman kerja kita tawarin. Cuma sistemnya itu setelah gajian baru bayar. Jadi mereka pakai dulu, nanti gajian bayar. Nanti botolnya yang bekas kita beli lagi, kita ganti yang baru. Nah itu berlangsung kurang lebih sekitar 8 tahun. Kita punya modal sampai akhirnya buka toko ukuran 3 kali. Intinya tokonya kecil. Sampai akhirnya punya toko yang lumayan besar. Ya akhirnya ya seperti itu. Ya hasil untungnya kita balikin lagi semua ke toko, kita nggak pakai. Dan jangan pernah berpikir untuk mengharapkan, wah hasilnya nih bakalan ada. Nggak semua dagang ada hasilnya. Kadang-kadang kita bisa dapat relasi, bisa dapat temen, channel banyak hal lah. Itu yang lebih penting sih.
Kalau kafe sekarang ada 3. Yang pertama di sini, kedua di tepi danau, sama di depan Sila. Cuman sebelum itu kita udah banyak ngelakuin buka-buka kafe itu udah banyak. Cuman ada yang pecah kongsi, ada yang kena gusur tol. Pertama itu sebenarnya teman pondok pesantren ya. Namanya Asad almarhum. Dia nginep di toko parfum itu udah berbulan-bulan. Dan minta bukain warkop waktu itu. Nah, karena teman dari kampung, kita bukain warkop. Awalnya kecil tuh, ukuran 2x2, kita buka warkop. Nah, ternyata rame dan saya juga orang kan seneng nongkrong. Akhirnya sering nongkrong di sana, cerita, ngobrol. Asik juga ya ternyata kita bisa dagang tapi sambil ketemu banyak orang. Belajar lah di sana. Awalnya kan jual kopi saset. Terusnya sampai karena tertarik sama dunia kopi, akhirnya kita ikut sekolah kopi waktu itu di UNAS di Sangsang. Kita ikut sekolah barista itu sampai 6 bulan. Dari sana kita lebih fokus lagi tuh ngembangin kopi-kopi kekinian. Cuman waktu itu kan di daerah Sawangan belum terlalu tren. Tapi kita tetap fokus aja, ya udah kita kenalin deh ke orang-orang untuk kopi-kopi yang dari biji. Nah, berjalan ya untungnya nggak banyak, cuman kita tetap eksis lah ya, tetap jualan. Sampai akhirnya waktu itu kita buka cabang di Parung, di Jalan Mewira kalau nggak salah waktu itu. Dengan ruangan yang lebih besar. Harapannya bisa untung yang lebih besar, ternyata enggak. Nah, akhirnya tutup di sana. Nah, pas tutup di sana dan ternyata yang di Sawangan juga itu nggak keurus karena di sana sepi. Kita lebih fokus ke sana. Di sana tutup, di Sawangan karena nggak kekontrol, akhirnya juga tutup juga. Bingung lah tuh. Ini barang-barang mau dikemanain ya. Nah, karena waktu itu tinggalnya di Gang Golf di Citra Family Townhouse. Kita nih kalau waktu itu kan sambil kerja, kita lewat sini setiap hari nih di Jalan Swadaya. Ada tulisan di gerbang itu tuh, di gerbang depan disewakan. Nah, saya coba kontak. Waktu itu niat awalnya tempat ini tuh malah untuk naruh barang buat gudang. Ternyata pas udah kita drop barang semuanya dari ke sini, dirapihin pelan-pelan. Tuh customer-nya lebih banyak di sini. Padahal udah nyerah tuh buka kafe kayaknya nggak mungkin deh. Malah di tempat yang kayak gini akhirnya lebih rame, lebih seru. Tempatnya juga areanya lebih luas, lebih banyak nampung orang. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang. Padahal itu udah nyerah itu, udah cuman ya udahlah, barang bingung mau taruh di mana, akhirnya taruh sini. Ya, makasih. Ternyata ya mungkin Tuhan punya jalan lain ya. Akhirnya malah tempat yang kita nggak pikirin, kita nggak rencanain, malah di sini yang berjalan bagus. Sebenarnya kalau strateginya sih ada ya pasti. Pertama kan waktu itu di era tahun 2019 itu kan udah mulai gencar-gencaran tentang sosial media. Nah, sosial media itu kita mulai tuh collab-collab sama selebgram, sama influencer. Tempat kita nih tersembunyi dan kita bikin konsep baru tentang dagang. Nah, kebanyakan itu transisi tahun 2018 ke bawah sama 2018 ke atas itu transisi. Nah, transaksinya dulu itu tahun 2018 ke bawah, orang masih berpikir kalau buka tempat usaha atau dagangan biasanya itu tempatnya sekalian lewat, sekalian ke sini, sekalian ke situ. Nah, karena di zamannya udah mulai berubah di tahun 2019-an. Nah, kita punya konsep namanya jangan buka tempat konsep sekalian. Kita buka tempat konsep tujuan. Nah, caranya gimana biar orang tahu? Nah, kita gandeng selebgram, kita gandeng influencer supaya orang tahu kalau kita nih ada dan eksis walaupun tempatnya tersembunyi dan nyempil. Nah, kita akhirnya ngerubah konsep dari tempat sekalian menjadi tempat tujuan. Dan ternyata tempat tujuan itu lebih asik karena kalau orang tujuan mau ke tempat kita pasti dia bawa uang lebih banyak dan lebih profit dibandingkan sama dia sekalian. Kalau sekalian kan ya udahlah kita bawa duit 20.000 ya udah habisin aja 20.000. Tapi kalau sekalian memang dia udah siapin bawa uang, misalnya 50 dari rumah bawa 1 juta atau 200.000 buat nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Dan itu ternyata berdampak banget ke daya belinya. Kalau pembeli sama manajemen kita harus lebih kuat manajemennya sih ya. Jadi kita harus bisa memilih mana uang pribadi, mana uang usaha, itu jangan pernah kecampur. Dan jangan pernah uang usaha yang belum jatah kita dipakai. Karena kalau udah pakai uang itu nggak ada batas itu. Nah, jadi memang benar-benar harus dipisah. Mana dana untuk pengembangan usaha, mana dana untuk pribadi. Kalau misalkan ya sama juga peraturan-peraturan juga harus tegas. Mau itu siapapun, mau saudara, mau keluarga atau mau siapapun, kalau kita udah punya peraturan standar operasional prosedurnya, nggak bisa namanya saudara dia fleksibel.
tetap harus ngikutin aturan yang sudah dibuat. Karena itu jadinya hancur kalau misalkan karena rasa nggak enak, karena rasa takut. Biasanya ke situ sih, harus berani dan harus bisa kontrol diri supaya nggak tercampur semuanya. Konsep usaha, usaha, dagang-dagang, pribadi, pribadi. Nah kebanyakan orang tuh, misalkan, oh saudaranya kerja, dia bisa seenaknya. Akhirnya jadinya kacau. Atau kita ngerasa, oh ini uang usaha, keuntungan sehari 100.000 dihabisin 100.000-nya. Ya nggak, usahanya bisa nggak jalan. Ya sebenarnya sih ya memang kuncinya kita harus berbakti pertama yang terdekat ya orang tua. Nah waktu itu juga sempat sebenarnya ya setiap anak muda pasti pernah ngerasain kayak nggak seneng sama orang tuanya pastilah. Cuman jangan sampai menaruh dendam atau jangan sampai nggak peduli sama orang tua. Walaupun orang tua nih kita sebagai anak ya kadang-kadang bersifat orang tua menyebalkan atau tidak mengerti tren, tapi itu mulutnya selalu berdoa sebenarnya buat kita. Nah makanya kita harus berbakti sama mereka, sujud sama mereka dan harus nurut. Kalau misalkan restu orang tua udah nggak ada, wah nggak tahu udah. Intinya harus berbakti. Ya waktu itu kan kita dari keluarga yang lumayan lah gitu. Terusnya pas bapak meninggal ya udah hancur, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa gitu. Kita semua ngontrak, tinggal. Malah di kelas 2 SMA, karena juga bingung dulu mau kerja apa. Beda sama sekarang mungkin ya gampang ya bisa nyari part time. Kalau sekarang, kalau dulu mau nggak mau kita ke jalan, ngamen. Itu kurang lebih 1,5 tahun buat sekolah. Ongkos cuma sekolah kan dari sekolah sendiri ngasih gratis karena tahu orang tua kita udah nggak ada. Kalau yang dianggarkan itu biasanya kita ke yayasan-yayasan panti asuhan, terusnya kita juga kolaborasi sama beberapa komunitas yang menyalurkan dana untuk kegiatan sosial. Selain itu juga sebenarnya kita punya program untuk nyekolahin anak-anak yang memang nggak sekolah, atau kita nguliahin teman-teman yang memang punya keinginan untuk kuliah tapi nggak mampu. Tapi kita mulai dari yang terdekat dulu sebenarnya. Karyawan yang pengen kuliah, kita kuliahin. Karyawan yang memang cuma lulusan SMP, kita urusin gimana caranya biar bisa dapat paket C atau dia mau ngelanjutin sekolah. Ya pertama kan kita punya ketua lingkungan. Ya prioritas pasti ketua lingkungan dulu yang kita utamain untuk ngebantu waktu itu pergi umroh. Itu kalau nggak salah tahun 2023. Karena memang kita punya nazar sih ya, punya nazar kalau usahanya langgeng, usahanya lancar, juga disupport dari lingkungan. Ya support lingkungan kan salah satunya dari ketua RT-nya dulu pasti. Ya salah satu bentuk terima kasihnya kita bisa existing sampai sekarang karena ya pasti beliau juga bantu entah lisan atau sosialisasi ke warga. Makanya kita prioritas salah satunya untuk mengumrohkan PRT di tempat kita usaha. Kiat-kiatnya jangan berfokus pada hasil, fokusnya pada proses. Nanti hasil itu orang lain yang lihat, kita nggak terasa. Kadang-kadang orang berfokus pada hasil, jadi ketika pas berfokus pada hasil, jadi kita pamrih ngelakuin sesuatu. Pas hasil yang nggak sesuai sama yang kita inginkan, kita jadi kecewa dan akhirnya stop. Karena kita berpikir, kok tidak sesuai sama yang diharapin. Tapi kalau kita berfokus pada proses, yang berkembang itu cara berpikir, cara kita untuk menambah relasi, silaturahmi dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan berfokus pada hasil aja, jatuhnya hitung-hitungan aja dan nggak akan ada udahnya dan nggak akan pernah ada puasnya juga. Tapi kalau kita berfokus pada proses, tanpa sadar kita jadi terdidik.